mudhari itu fi'il yang mana tuduhnya zaman hal dan istiqbal. Maka makna filosofisnya adalah kita ambil makna istiqbal, mana yang akan datang. Wa akhirun lahu bimuqtadal amal. Wa akhirun, dan akhirnya seorang manusia lahu nanti di akhirat bimuqtadal amal, sesuai dengan amal yang dia lakukan sewaktu di dunia. Min ro'in, entah dia akan naik derajatnya. Maka menyikapi daripada pendapat ulama sorok, nah ulama nahu menjawab, Pak, ada sorok, ada nahu indungna jeung bapak bagaimana kata ulama ahli nahu di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Az-Zurumi, beliau berkata, walir rab'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alifu wa nunu. Kata ulama sorkan mengatakan akhir manusia tergantung amal sewaktu di dunia. Apakah dia diangkat derajatnya? Maka dijawab oleh ulama ahli sorah, oleh ulama ahli nahu, lirroki arba'u alamatin. Orang yang ingin diangkat derajatnya maka minimal ada 4 cirinya, Pak. Loh, mana filosofisnya? Mana yang 4 itu? Ad-dhammatu, yang pertama doma. Kalau segi harfiah doma itu artinya apa? Ad-dhammatu yaitu berkumpul. Maka kita sambungkan dengan hadis Rasul, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhdil qalba mayyita binuril hikmah kama yuhdil adul mayyita bima'il matar. Kata Rasul, alaikum, hendaklah kalian bimujalasatil ulama, berkumpul dengan para ulama. Nah ini nih, JSL Jamaah Subuh Primus Tunggal merupakan media untuk kita berkumpul dengan para ulama. Kenapa? Karena kalau kita, kata ulama alinahu, kalau kita ingin dinaikkan derajatnya, berkumpullah dengan para ulama. Alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan siapapun itu penggagas daripada dibentuknya jamaah subuh Primus Tunggal, insya Allah menjadi orang yang pertama diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal mengikuti. Amin ya rabbal alamin. Tuh, jadi kita sambungkan ulama ahli syarah, ulama ahli nahu disambungkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ternyata kumpul seperti ini dianjurkan oleh para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berkumpul? Pak, hati kita ini gopilin, terkadang lalai. Kalau tidak diingatkan, kita terkadang lalai. Tetapi ketika kita sudah bisa berkumpul dengan para ulama, insya Allah yang asalnya hati kita lupa, hati kita lalai, tapi karena sering kumpul dengan majelis ilmu, majelis taklim, maka terbuka hati kita, masuk nasihat-nasihat. Insya Allah orang yang selalu kumpul di majelis taklim akan terbuka hatinya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang terbuka hatinya dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tuh. Kemudian yang kedua, setelah kita berkumpul, maka kata ulama ahli nahu, ad-dhammatu wal waw. Ciri yang kedua adalah waw. Apa unsur filosofis daripada waw? Waw bentuknya gimana, Pak? Dari bawah ke atas, kemudian kembali ke bawah. Apa artinya? Setelah kita bisa berkumpul dengan para ulama, maka ada ciri yang kedua, itu waw. Waw makna filosofisnya adalah ketika kita sudah mempunyai ilmu, maka turun ke bawah menjadi mempunyai sikap tawadu. Sikap tawadu. Karena sikap tawadu ini tidak sembarangan orang bisa. Kadang orang mempunyai ilmu tinggi tapi tidak ada rasa tawadunya, akhirnya sombong. Ya.
ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia punya hanya untuk pamer kepada orang lain. Artinya bukan pahala yang dia dapat, tapi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita menanamkan sifat tawadu. Kenapa? Karena tawadu akan mengangkatkan derajat kita di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang berat degen bae 5 menit. Nomor ketiga, ad-dhammatu wal alifu. Alif Pak, ciri orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bisa mengambil unsur filosofis dari huruf alif. Huruf alif apa makna filosofisnya? Kita lihat, tegak berdiri. Apa artinya? Artinya menanamkan istiqomah di dalam ibadah. Oh. Orang yang sudah istiqomah di dalam ibadah, insya Allah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah hadir JSL silaturahmi walau hanya 1 kali seminggu, insya Allah orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam apa lagi? Istiqomah yang biasa tahajud, istiqomah dalam tahajudnya. Istiqomah dalam puasa Senin Kemis, puasa sunat, istiqomah dalam puasa sunatnya. Istiqomah dalam sholat duha, maka dia istiqomah dalam sholat duha. Kenapa? Karena nanti di yaumil qiyamah orang sebagaimana kata ulama ahli sholat, wa akhirul lahu bi muqtadal amal, dia di akhirat sesuai dengan amal perbuatannya. Di akhirat ada yang namanya pintunya, pintu tahajud ada. Masya Allah nih, jamaah JS dan insya Allah masuk dalam pintu tahajud nanti. Amin ya Pak. Kiai kiai kita yang ahli tahajud, insya Allah. Ada yang masuk di pintu Ar-Rayyan, orang yang rajin puasa, istiqomah puasanya, dia masuk di pintu Ar-Rayyan. Ada yang ahli sedekah, dia istiqomah dalam sedekahnya, maka dia masuk tuh dalam pintu-pintunya. Maka penting istiqomah ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah apapun itu. Ya. Entah itu puasa, entah itu sholat duha, entah itu sholat tahajud. Insya Allah kalau kita bisa istiqomah, maka kita termasuk orang-orang yang diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, apa yang terakhir? Ad-dhammatu wal alif wal waw wan nunu. Nun. Di mana Pak makna filosofis nun? Nun itu adalah berupa mangkok, ada titik di tengahnya. Kalau kita bisa lihat, maka kita persis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah punya ilmu, kemudian bisa tawadu istiqomah melaksanakan ibadah, jangan lupa kita sebagai hamba harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tawadu. Ya, karena kelemahan kita makhluk yang lemah, maka kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta itu. Maka kumpul nih orang yang bisa kumpul 4 ini, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Terus bagaimana kalau misalkan domahnya udah kumpulnya kita sering, kemudian kita sudah memiliki sikap tawadu, sudah istiqomah dalam ibadah, kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tambahan ada yang terakhir, kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin masuk ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan kita. Kita harus yakin. Maka tingkatkan tauhid yang terakhir. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, wa bi an namarji'u muslimin li jananihi wa bi an namarji'u kafirin li jahannam. Yakin wa bi anna marji'u muslimin, bahwa seandainya, bahwa seluruhnya tempat kembalinya orang muslim li jananihi adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita sudah melaksanakan yang 4 tadi, kemudian
dikuatkan dalam hati tauhid kita bahwa benar kita akan masuk surga. Tapi ingat, orang yang ngedul na ibadahna jangan mengharap bisa masuk surga levelnya seperti level orang yang tahajud. Orang yang jarang puasa jangan harap bisa masuk dengan pintu ar-rayyan. Kenapa? Karena amal tidak akan tertukar. Ya, tidak akan tertukar. In ahsantum wa li anfusikum wa in asa'tum falaha. Perbuatan baik akan kembali kepada diri kita, perbuatan jelek juga akan kembali kepada diri kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mudah-mudahan kita semua yang pertama bisa terus bersilaturahmi, berkumpul dengan para ulama, kita tanamkan sikap tawadu, kemudian kita istiqomah dalam beribadah, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini bahwa kita semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Lamun harina JSL pang panerina baru kita mah wayah nawe ke di surga ge pang panerina kinya insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.